Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk kesetiaan Anda yang selalu mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, ataupun melalui RRI Digital dan rri.co.id. Dan senang sekali pagi hari ini kami telah bersama dengan narasumber kami untuk dialog interaktif bersama dengan Universitas Panji Sakti Singaraja. Kami sudah bersama dengan Ibu Ninyoman Mariadi SHMH. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Dan juga kepada pemirsa RRI, selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat selalu. Dan juga ada Bapak Igede Arya Wirasena SHMKN. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak Gede. Selamat pagi Om Swastiastu. Ya, jadi Anda bisa mendengarkan dan juga bisa menyaksikan untuk dialog pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Nah, pagi hari ini Bapak dan Ibu kita akan membahas tentang pola penyelesaian sengketa warisan. Siapa terlebih dahulu yang akan memberikan? Oh, Ibu. Baik. Ibu Nyoman. Ya, baik. Ibu Nyoman atau panggilin siapa, Bu? Ibu Nyoman. Ibu Nyoman, ya. Silakan Bu Nyoman. Baik. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pola penyelesaian sengketa waris. Nah, kalau kita berbicara tentang pewarisan, kita masih tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW Burgerlijk Wetboek gitu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris itu mengatur tentang perpindahan hak kebendaan atau harta kekayaan yang dari orang yang sudah meninggal. Jadi dalam hukum perdata itu mengatur bahwa pewarisan itu terbuka apabila si pewarisnya sudah meninggal. Sudah tiada ya. Hanya karena meninggal. Oh, hanya maka karena meninggal. Pewarisan itu baru bisa terbuka. Kemudian juga tentang pewarisan, tentunya pasti awalnya atau timbul diawali dengan adanya perkawinan. Ya, dengan adanya perkawinan, kemudian kita tahu bahwa di Indonesia itu ada beberapa jenis hukum waris yang digunakan itu antara lain ya hukum perdata atau BW Burgerlijk Wetboek, kemudian ada hukum Islam dan hukum adat itu tentang pewarisan. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa pewarisan itu diawali dengan adanya perkawinan. Ya saya sampaikan dulu sedikit seperti apa?
perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Nah, menurut hukum adat bahwa perkawinan itu merupakan ikatan antara seorang laki dan seorang perempuan untuk mendapatkan penerus atau dalam hal ini keturunan. Begitu juga dalam hukum adat Hindu Bali. Jadi perkawinan itu adalah wiwahe yadnya. Nah, jadi merupakan masuk ke dalam hidup berumah tangga atau yang disebut dengan grahasti asrama, begitu. Kemudian dari itu maka kita dapat pahami bahwa tujuan perkawinan menurut hukum adat Hindu itu adalah juga untuk memperoleh keturunan. Okay. Nah, kembali sekarang tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Di sana di dalam pasal 2 diatur bahwa sahnya perkawinan apabila sudah dilakukan secara agama dan kepercayaan dan sudah dicatatkan, baru perkawinan itu sah menurut hukum. Itu akibat hukum dari perkawinan yang sah itu berakibat anak yang lahir dalam perkawinan yang sah itu menjadi anak yang sah. Jadi mempunyai kedudukan atau status anak yang sah. Jadi dalam hal ini ada hubungan hukum perdata ya kepada orang tua yang melahirkan, begitu. Terus sebaliknya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah kan berarti anak itu tidak sah. Jadi hanya mempunyai hubungan hukum perdata maksudnya di sini hanya dengan ibunya yang melahirkan atau keluarga ibunya gitu. Nah, karena itu di sini tentang pewarisan itu sering terjadi permasalahan gitu. Nah, untuk kita tahu bagaimana pola penyelesaian dari adanya sengketa waris, kita juga mesti tahu ada beberapa sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang warisan, kita itu dipakai juga ya. Oke, siap. Sistem kekerabatan di Indonesia yang ada itu kan sistem kekerabatan parental. Itu kalau parental itu kedudukan antara perempuan dan laki itu sama-sama atau berhak mewaris. Cuman mungkin bagiannya berbeda gitu, mungkin 1:2 gitu. Itu yang parental. Jadi antara perempuan dan laki mempunyai kedudukan yang sama. Nah, ada sistem kekerabatan matrilineal. Itu dari garis keturunan ibu. Gitu. Kemudian ada garis keturunan patrilineal. Nah, itu yang kita anut di sistem kekerabatan waris adat Bali. Jadi sistem patrilineal itu berarti tentang pewarisan itu mengutamakan dari pihak purus atau laki. Nah, karena itulah kenapa sering terjadi gitu. Nah, jika terjadi sengketa tentang pewarisan ini, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik? Gitu. Tentunya di sini kan diharapkan penyelesaian sengketa itu secara kekeluargaan. Pastinya. Itu artinya bahwa penyelesaian sengketa itu dilakukan secara non litigasi. Jadi mungkin dilakukan melalui negosiasi di antara mereka para pihak, mungkin bisa didampingi oleh kuasa hukum, kepala desa, atau aparat desa lah. Nah, di sini jika tidak ada perdamaian tentang sengketa tersebut, sengketa pembagian waris tersebut, bisa dilakukan mediasi. Dan dalam mediasi ini bisa dengan kuasa hukum dari lawyer gitu. Jadi mediasi yang dilakukan ini itu nanti akan disepakati tentang kesepakatan dari pihak tentang pembagian waris tersebut begitu. Jadi mediasi yang dilakukan itu mediatornya harus mediator yang sudah bersertifikat
begitu. Kalau tadi kan negosiasi kan ada aparat desa yang menyaksikan gitu, misalnya kalau ternyata tidak itu di sana belum ada mediator kan ya Bu ya. Kemudian lanjut kepada tadi jadi mediasi itu dilakukan secara kekeluargaan. Jadi keuntungannya begitu kalau terjadi perdamaian. Jadi perdamaian ini kan dibuatkan akte perjanjian perdamaian. Kalau bisa sih dibuat secara otentik di notaris. Jadi seperti itu. Keuntungannya jadi sengketa tersebut bisa cepat selesai, kemudian biaya murah, kemudian juga hubungan kekeluargaan dapat terjalin atau silaturahmi itu dapat terjalin, tetap terjalin begitu. Nah kalau sengketa di luar pengadilan, sengketa dalam pengadilan kan bisa terjadi perselisihan yang keras begitu, sehingga memakan pikiran gitu. Nah itu tadi secara non litigasi. Dari berarti di luar pengadilan. Nah kedua, kalau proses negosiasi atau mediasi ini tidak tercapai perdamaian gitu, tidak tercapai perdamaian, maka baru dilakukan gugatan ke pengadilan. Itu namanya proses acara perdata. Jadi melalui gugatan oleh penggugat kepada tergugat. Jadi sengketa ini oleh para pihak kerabat lah. Kalau kita berbicara tentang pewarisan, jadi persengketa di pengadilan dengan kerabatnya sendiri begitu. Karena memang selama ini juga kasusnya banyak kan seperti itu ya Bu ya, karena kekerabatan, kekeluargaan, tapi karena tidak ketemu titik temunya, jadinya kadang langsung ke proses pengadilan. Gitu. Jadi ada perselisihan yang keras kan kelihatan di sana. Nah dalam konteks litigasi, penyelesaian sengketa waris di dalam pengadilan atau proses hukum, proses pengadilan, juga di sana harus di persidangan pertama tuh diawali dengan mediasi begitu. Karena kalau hakim memutus perkara tanpa ada mediasi, maka perkara itu menjadi tidak sah. Jadi baik non litigasi maupun litigasi itu sama-sama menggunakan mediasi. Begitu sedikit saran dari saya. Baik, ini sudah ada yang tertarik langsung, boleh ditanggapi? Mungkin nanti Pak Gede nanti ya. Siap. Baik, kalau memang ada silakan. Ini mungkin hal yang istilahnya lumrah dirasakan atau sedang dialami oleh Anda pendengar dimanapun Anda berada. Jadi Anda boleh bergabung bersama kami melalui line telepon di 0362 24644 atau melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Kita sama-sama sharing ya Pak De dan juga Ibu Nyoman. Karena memang kalau berbicara lagi soal warisan, ada yang merasa pihaknya tuh terberatkan, maksudnya kok nggak sama, kok beda, kok begini, kok begitu. Nah seperti itu, karena kita memang mungkin banyak orang awam yang kurang mengerti dan kurang paham tentang apa yang disampaikan topiknya pagi hari ini. Sekali lagi topiknya adalah pola penyelesaian sengketa warisan. Silahkan kami tunggu melalui line telepon kami sesaat lagi. Jadi tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Penggunaan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara sering kita jumpai sehari-hari, termasuk untuk menghitung mundur atau maju dari sebuah acara, seperti H-1, H-2, H+1, H+2, dan seterusnya. Penggunaan istilah hari H tidak terlepas dari terminologi militer yang pernah populer selama Perang Dunia II pada 6 Juni 1944. Pasukan sekutu melakukan serangan besar-besaran kepada Jerman di pantai Normandia, Prancis. Invasi ini sering disebut dengan The Day, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Hari H. Istilah yang digunakan untuk menunjukkan tanggal mulainya operasi lapangan tertentu atau D di dalam The Day menjadi sebuah penunjuk yang digunakan untuk menetapkan hari tertentu di dalam kalender. Militer Amerika Serikat menggunakan istilah H-Hour untuk merujuk waktu saat aksi di The Day dimulai, bertujuan untuk mencegah tanggal misi sebenarnya diketahui oleh musuh serta berguna saat tanggal mulai penyerangan masih belum diputuskan.
Negara-negara lain juga menggunakan format istilah yang mirip dengan itu, seperti Inggris yang menyebut hari-hari dimulainya operasi dengan Z-Day dan Zero Hour. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Baik, masih bersama saya Irna dan tentunya bersama narasumber kami yaitu Ibu Nyoman Mariadi SHMH dan juga Bapak IGD Arya Wirasena SHMKN dari Universitas Pancasakti Singaraja dengan topik pola penyelesaian sengketa warisan. Jadi yang nomor telepon nggak jadi, tapi kami sudah menerima banyak WhatsApp, nggak apa-apa ya. Pak De, apa mau menyampaikan dulu sebelum saya bacakan? Nanti langsung tanggapin. Oke, siap. Mungkin nanti akan ada ya jawabannya ya. Baik, yang pertama adalah selamat pagi Ibu Mariadi. Ini bila dengan mediator apakah kesepakatan tersebut yang tadi disampaikan apa perlu tetap ke pengadilan dibawanya agar tidak ada yang lari dari tanggung jawab? Terima kasih dari Sasa. Ya, langsung ditanggapi ya. Oke, baik, terima kasih kepada Sasa sudah ikut aktif dalam interaktif hari ini. Okay. Tentang mediasi, tadi Mbak menyampaikan adanya sengketa pewarisan ini kan namanya pewarisan berarti ada pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Nah, pembagiannya itu dirasa tidak ada salah satu pihak misalnya atau beberapa pihak merasa pembagiannya tidak adil. Nah, itu salah satu pemicu terjadi sengketa pewarisan. Nah, sebetulnya kalau menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya sengketa dengan keluarga itu kan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Tapi kalau secara kekeluargaan tidak ditemukan jalan keluarnya, solusi begitu, maka untuk bisa selesai diajukan ke gugatan ke pengadilan. Jadi tadi disampaikan bahwa mediasi itu baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan kan sama-sama ada mediasi. Cuma dalam hal ini menurut saya, jadi mediasi yang dilakukan dalam pengadilan itu biasanya mediatornya dari hakim itu sendiri yang sudah bersertifikat mediator. Kemudian hasilnya jika terjadi perdamaian, maka itu yang akan menjadi putusan perdamaian. Jadi putusannya dirasa lebih formal gitu karena diputus oleh hakim. Dan jika sudah ada perdamaian seperti itu kemudian dipungkiri, tidak jadi pihak yang dikalahkan itu tidak atau ada salah satu pihak yang sudah diawali dengan perdamaian tetapi memungkiri gitu. Jadi kalau tidak diserahkan apa yang menjadi kesepakatan tidak dilakukan gitu, maka akan bisa dilakukan upaya eksekusi. Itu jadi mediasi dalam pengadilan itu lebih kuat lah istilahnya. Karena kalau dipungkiri jadi pihak yang merasa dirugikan itu yang memungkiri maksudnya itu tidak bisa melakukan gugatan lagi, sudah nebis in idem gitu. Nah, mediasi yang dilakukan di luar pengadilan jika ditemukan suatu kesepakatan kan dibuat perjanjian, sebaiknya dibuat perjanjian perdamaian secara otentik supaya mempunyai kekuatan hukum yang sah, yang kuat gitu. Tetapi yang namanya perjanjian pasti saja suatu saat mungkin terjadi one prestasi kan itu. Meskipun ada bukti hitam putih di atas hitam atau bukti masih bisa ya. Cuma itu bukti perjanjian perdamaian otentik itu bisa dipakai sebagai bukti dalam gugatan itu jika terjadi gugatan lagi begitu. Itu menurut saya. Baik, semoga Sasa puas ya dengan jawaban dari Ibu Mariadi. Dan mungkin ada pertanyaan lainnya satu lagi Bapak belum, mungkin nanti Pak De menambahkan ya Pak De ya. Baik, selamat pagi. Mungkin saya curhat sedikit dengan pengalaman yang saya rasakan. Saya seorang anak pertama di keluarga yang jumlahnya 4 orang. Hanya saja saya tidak memiliki warisan. Dalam arti kata begini, saya memiliki rumah yang dibangun di atas tanah desa. Tapi sekarang yang jadi permasalahannya kenapa itu yang diributkan oleh saudara saya yang lainnya, karena dengan catatan saya hanya memiliki anak
perempuan saja. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang hal seperti ini juga bisa disahkan untuk bahwa ini bukan tanah warisan tapi tanah yang saya beli dan saya bangun dengan uang sendiri. Nah, tapi pertanyaannya juga adalah kenapa ini sampai bisa direbutkan? Gitu saja sih Pak dan Ibu, karena memang secara secara ini saya tidak mengerti, tidak paham. Mungkin dikasih penjelasannya biar nanti saya kalau memang ada rapat keluarga lagi saya bisa menjelaskannya dengan benar. Terima kasih untuk informasinya, sukses selalu untuk Ibu dan Bapak yang terhormat. Baik, silakan ditanggapi. Tidak ada namanya tapi mohon maaf Ibu ya. Baik, seperti apa? Siapa dari saya dulu? Boleh dari siapa saja boleh. Bisa. Pak De bisa nggak? Silakan Pak De dibantu. Baik, terima kasih Mbak. Ini untuk pertanyaan yang kedua, mungkin saya skip dulu. Saya akan memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan kenapa sih sebenarnya ada banyak perselisihan terkait dengan sengketa waris. Baik, silakan. Nah, perlu diketahui bahwasannya hal-hal yang terpenting terkait dengan seseorang yang tidak pantas untuk menjadi ahli waris adalah yang pertama, mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh si yang meninggal atau yang pewaris itu. Dia melakukan percobaan pembunuhan kepada si pewaris karena mindsetnya dia bagaimana caranya untuk cepat saya mendapatkan warisan itu tidak pantas sebagai ahli waris. Kemudian yang kedua, mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena fitnah dan mengajukan pengajuan terhadap si yang meninggal. Kemudian ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang tercantum dengan hukuman penjara 5 tahun. Kemudian yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat. Kemudian yang keempat, mereka yang telah menggelapkan, merusak dan memalsukan surat wasiat si yang meninggal. Dan yang terpenting untuk di Bali adalah apabila ahli waris telah meninggalkan dharmanya. Contoh, dari dulunya mereka beragama Hindu berubah status agamanya menjadi non Hindu, ya kan? Itulah yang tidak berhak mewaris di sistem kekerabatan patrilineal. Nah, menambahkan tanggapan dari pertanyaan Sasa terkait dengan kesempatan mediasi, kesepakatan mediasi, kemudian apakah perlu ke PN lagi? Pertanyaan ini kemungkinan besar yang saya tangkap adalah ketika ada mediasi secara non litigasi, ya kan? Secara non litigasi apabila ada perdamaian, maka apakah bisa diajukan gugatan lagi ketika perdamaian itu telah diingkari oleh para pihak yang berkepentingan? Jawabannya adalah bisa. Kata bisa berarti kita harus bisa membuktikan kembali, ya kan? Artinya apa? Ketika sudah ada perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak atau asas pacta suspensa namanya, perjanjian dibuat akan mengikat bagi kedua belah pihak dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi apabila salah satu pihak yang berkepentingan dia ada permasalahan lagi terkait dengan perdamaian itu, silakan diajukan gugatan ke pengadilan karena semua orang memiliki hak yang sama. Nah, terkait dengan hal itu, kita sebagai pihak tergugat misalnya, ya kan, karena kita digugat, kita ajukan aja alat bukti berupa akte perdamaian misalnya atau surat di bawah tangan terkait dengan perdamaian itu. Entah nanti pertimbangan hakim melihat daripada perdamaian itu seperti apa, itulah putusannya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan mediasi secara litigasi melalui pengadilan, itu nanti akan ada akte perdamaian juga atau perjanjian perdamaian juga. Nanti atas dasar itulah ada namanya putusan dari pengadilan. Itu baru biasanya tidak bisa diajukan gugatan kembali karena nebis in idem. Objek atas perkara yang sama tidak dapat diperiksa kembali. Itu artinya nebis in idem. Itu tanggapan dari pertanyaan Sasa. Ini ternyata namanya Pak Putunaye. Oh, Pak Putunaye yang kedua. Yang kedua. Untuk Pak Putunaye, Pak Putu sebagai anak pertama dari 4 saudara. Kemudian Pak Putu buat bangunan yang ada di atas tanah desa. Apakah itu bisa dipermasalahkan? Jawabannya bisa. Yang dipermasalahkan bukan tanahnya, tapi bangunan yang ada di atas tanah desa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ketahui di masyarakat desa adat, itu desa diberikan hak kepemilikan oleh negara. Jadi tanah-tanah desa itu pada saat ini bisa disertifikatkan akan tetapi atas nama desa adat. Nah, kemudian orang yang memiliki bangunan di atas tanah desa adat itu ada perjanjian jual beli terhadap bangunan itu. Yang nantinya yang dipermasalahkan oleh saudara-saudara Pak Putu adalah bangunan ini. Siapa yang berhak dan layak untuk mendapatkan bangunan itu? Ya kan? Kalau misalnya Pak Putu bisa buktikan terkait dengan bangunan ini ada di atas tanah desa, kemudian bangunan itu sepenuhnya hasil daripada jerih payah Pak Putu, sampaikan saja, ya kan?
Karena saudara di sini tidak pernah ikut campur, tidak pernah ikut andil dalam pembuatan bangunan ini. Tapi kalau saudaranya mempermasalahkan masalah tanah, silahkan bermasalah dengan desa adat, ya kan? Itu tidak ada hubungannya dengan Pak Putu, karena Pak Putu tidak memiliki hak penuh terhadap kepemilikan tanah oleh desa adat tersebut. Begitu, Baik, semoga Pak Putu sudah mengerti ya untuk jawabannya. Baik, kita penerima penelpon dulu. Siap, baik. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Nggih. Semoga RI tetap jaya di udara. Terima Siapa kasih. narasumbernya ini? Dengan Oke, mungkin silakan Ibu kenalkan diri. Bapak, selamat pagi, Om Swastiastu, selamat sehat Bapak. Tiang nih Nyoman Mariadi Pak, dari Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. Oh siap. Inggih. Begini, Inggih. ini tadi saya menarik ya. Om Swastiastu, selamat kepada narasumbernya. Ini tadi kan disebutkan juga dengan narasumber jawaban daripada ahli waris tentang tanah desa. Nah, sedikit saya di sini mungkin hanya untuk koordinasi saja. Jadi biar nanti di desa juga kadang-kadang kan awam. Pertama di desa sini kan kadang-kadang tanah milik desa, tetapi penguasaan fisiknya itu sudah lebih 100 tahun. Tetapi dari desa tidak punya legalitas, tidak punya bibir kecil apapun, tidak punya. Hanya status pengakuan berada di wewenang desa adat. Ini agak krusial ini. Nah, pengawasan fisik tadi kemacu kepada desa yang punya, itu salah, keliru menurut saya. Karena apa? Di undang-undang, di pasal di undang-undang pokok karya sudah ditegaskan tanah yang dikuasai dan digarap berpuluh tahun, 20 tahun betul-betul itu bisa dimohonkan haknya kepada BPN. Artinya kan BPN yang negara yang sudah memberikan kewenangan untuk STK itu. Tetapi ketika ada salah satu di sana atas nama desa, nah ini di sini agak ada krusial. Bukan apa-apa ya, karena banyak yang terjadi di sini seperti di desa saya Kubutampan ya. Jadi tanah itu sekarang ada dari desa adat menulis surat lagi bukan tanah milik desa, ada gitu. Gambarnya dicetak tanah milik desa adat gitu. Jadi, tapi sekarang tidak diubah lagi. Itu tanah perumahan. Padahal penguasaan fisiknya sudah ratusan tahun. Sedangkan kalau diselidiki juga desa adat itu tidak punya legalitas yang jelas pada tanah pemukiman ini. Hanya wewidangan itu aja. Global itu kan tidak salah itu sebetulnya. Menurut saya seperti itu. Saya ingin tanyakan seperti ini. Terus yang kedua, saya menarik sedikit, ini ada suatu, bukan mengkritisi ya, ini sharing ini. Kalau yang sudah beragama lain, saya katakan orang ini dua-duanya, terus lagi dia, apakah ada mengatur undang-undang itu yang beragama mau agama lain itu boleh tidak ikut di dalam pembagian waris? Itu yang pertama. Sedangkan di dalam perkara apapun betulnya BNPT menang, Pak. Yang istilahnya kalah yang beragama lain. Tetapi di Mahkamah Agung kalah. Karena di dalam hukum komersional itu ditiadakan seperti itu. Memang kalau seperti di Bali memang dibenarkan itu. Tetapi apanya yang harusnya dia tidak paham tentang hukum nasional itu, masalah dia waris itu kerajaan sangat seperti di Bali ya. Tadi itu bingungnya di sana. Memang selalu kalah dia. Selalu kalah yang artinya menang yang istilahnya dimenangkan oleh Mahkamah Agung itu karena di sana ada silsilah. Tidak bisa silsilah itu mengamalkan bahwa dia sebagai ahli waris dan dia saudara dengan A dengan B. Contoh real saja ini ya. Jadi Dangin Purus dengan Ade itu kan kalau nggak masuk Muslim orangnya itu kan dari anak agung yang di Tusade. Jadi kenapa sampai sekarang tidak selesai? Karena apa? Karena itu juga masih rancu. Bahkan yang memasukkan itu silsilahnya itu dia dipenjara kena pidana. Karena dia tidak dimasukkan ke dalam silsilah orang yang masuk Muslim ini. Nah seperti itu. Tadi kan kalau saya mungkin kurang pas. Mungkin kalau saya katakan orang yang beragama aliran lain tidak berhak untuk mendapat warisan ini. Nah, rasanya mungkin ini agak menyimpang menurut saya. Karena apa? Karena di lapangan sering jadi yang beragama lain itu selalu dia menang di Mahkamah Agung. Nah ini mungkin yang perlu diluruskan. Itu yang pertama. Yang terakhir Pak, begini saya tanyakan dulu. Ada suatu perkara yang mengatur bahwa satu orang ini tidak punya keturunan, istri kedua, ya. Istri pertama ini membeli tanah dengan suaminya itu. Tetapi pada saat dia membeli tanah ini dengan cara yang tidak mungkin menggadis seperti dulu, diserahkan tanah ini kepada orang yang punya tanah. Terus itu dia tidak punya anak ini, istri pertama. Dia ngambil istri kedua. Istri keduanya juga tidak punya anak. Nah, ini kedua-duanya sudah mati. Sedangkan ada ahli warisnya yang dari
yang dari bapak ini yang ambil istri, yang punya 2 istri ini, ahli warisnya itu adiknya, adik kandungnya ada, adik kandung laki. Apakah yang mendapatkan ahli waris ini, apakah adik kandungnya apa istri yang kedua ini yang tidak menghasilkan anak? Nah, itu pertanyaan saya, Pak. Mudah-mudahan bisa nanti ini dijelaskan sehingga nanti hukum ini memang terang-benerang nanti. Itu saja pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Om Santi. Om, terima kasih. Tapi lupa tadi menyanyikan Iya, siapa namanya lupa. Baik, terima kasih. Mungkin langsung ditanggapi. Oke. Silakan. Baik, Pak terima Ade. kasih atas pertanyaan Bapak ya, karena lupa juga nanya terkait dengan namanya siapa. Ada penelpon. Nah, kemudian yang pertama adalah terkait dengan tanah milik desa yang penguasaan sudah lebih daripada 100 tahun, kemudian statusnya hanya sebatas pengakuan saja, ya kan? Nah, bagaimana terkait dengan hal itu? Permasalahan yang pertama adalah kalau misalnya kita lihat dari Undang-Undang Pokok Agraria memang benar penguasaan 20 tahun bisa mengajukan permohonan kepada pihak BPN untuk bisa dititipkan sertifikat atas dasar kepemilikan IPIL misalnya, SPPT misalnya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang sudah disepakati pengakuan daripada desa memang desa yang memiliki, ya silakan mengajukan permohonan, ya kan? Karena ketika mengajukan permohonan nanti juga akan ada yang namanya sidang lokasi. Nanti akan diperlihatkan apabila ada penyanding-penyanding yang memiliki seperti tadi IPIL, kemudian petok di misalnya atau apa dan sebagainya. Nanti di sana udah kelihatan siapa sih sebenarnya kepemilikan daripada tanah tersebut. Gitu. Kalau misalnya memang desa adat ya silakan ajukan permohonan. Kalaupun misalnya orang perorangan ya silakan. Nah, sama seperti yang tadi disampaikan penguasaan selama 20 tahun, ya kan? Karena saya juga pengalaman di lapangan. Saya punya klien itu punya sertifikat tahun di bawah 2000. Nah, kemudian sertifikat ini udah lama dia tidak ketemukan. Nah, melainkan sertifikat itu pada saat ini telah diketemukan lah. Akhirnya dia datang ke tanah itu. Nah, ternyata tanahnya sudah disertifikatkan oleh seseorang yang pengakuannya dia sudah menempati selama 20 tahun. Ya kan? Apalagi sekarang ada program PTSL atau Prona dan sebagainya konversi, apakah bisa jawabannya, tapi itu menjadi sengketa. Jangan sampai ketika ada program-program yang diberikan oleh pemerintah yang ingin memberikan keuntungan kepada masyarakat menyalahgunakan. Nah, ya itu kan? dia. Artinya apa? Kita sekali lagi harus bisa mencari akar daripada kepemilikan daripada tanah ini, desa adat ataukah orang perorangan. Kita cari dulu akarnya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan agama lain, apakah ada aturannya? Ya kan? Secara kekerabatan patrilineal, mereka yang berhak mewaris adalah dari garis keturunan Puruse. Kenapa saya bilang Puruse tidak laki-laki? Karena hati-hati terhadap perkawinan nyentane. Itu kan merubah status Puruse menjadi perdana menjadi Puruse. Sehingga perempuan di Bali yang statusnya perdana menjadi Puruse, dia berhak mewaris. Ya kan? Kenapa dia berhak mewaris? Karena dia akan bisa menjalankan dharmanya atau kewajibannya sebagaimana ahli waris. Ya kan? Contoh misalnya di Bali, kalau misalnya ada si pewaris sudah meninggal dunia, apakah warisan itu semata-mata langsung bisa dibagi? Jawabannya adalah tidak. Dia laksanakan dulu dharmanya, ngabenin orang tuanya sampai selesai apa dan sebagainya. Kalau udah clear semuanya baru silakan turun waris. Tapi kalau misalnya saat ini kebanyakan ketika pewaris sudah meninggal dunia belum apa-apa sudah dibagi warisnya, ya kan? Itu yang menjadi masalah lagi. Nah, kemudian yang terpenting adalah terkait dengan agama ini ada nggak dasar hukumnya? Nah, kemudian kita lihat di kitab Menawa Dharma Sastri terkait dengan warisan-warisan yang ditinggalkan oleh pewaris terhadap mereka-mereka ahli waris yang ada di Bali. Harta benda pusaka, kemudian pura, sanggah dan sebagainya. Apakah itu akan bisa dijalankan ketika dia sudah pindah agama? Ya kan? Jangankan pindah agama, mohon maaf misalnya ada ahli waris yang tinggal lama di luar Bali. Dharmanya menjalankan di Bali apakah bisa? Ngayah di pura, ya kan, mendatangi orang tua apa dan sebagainya. Kalau misalnya memang bisa dibuktikan dia tidak pernah melaksanakan dharma itu. Nah, ditambah lagi dia sudah pindah agama, bagaimana caranya untuk bisa menjalankan dharmanya? Masuk ke pura aja belum tentu berani, ya kan? Contoh di lapangan seperti itu memang kebanyakan. Nah, kemudian yang ketiga ada perkara kemudian tidak punya keturunan, istri pertama dengan suaminya beli aset tidak punya keturunan juga, kemudian istri kedua tidak punya keturunan, apakah bisa istrinya yang kedua ini mengambil aset daripada perkawinan yang pertama? Jawabannya adalah bisa. Karena ada yang namanya golongan ahli waris, golongan 1, 2, 3 dan juga 4. Golongan 1 adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Artinya apa? Ketika bisa dibuktikan terhadap perkawinan yang kedua ini sah
berarti kan poligami nih, perkawinan poligami. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 4 enggak? Dia bisa poligami atas dasar istri tidak bisa menjalankan kewajiban, istri tidak bisa melahirkan keturunan, istri tidak bisa apa, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Kalau memang itu dah sah melalui prosedur yang sah, berarti istri yang kedua ini sah untuk bisa berhak mewaris terhadap harta bersama, ya kan? Itu yang berhak. Tapi kalau misalnya terhadap harta bawaan, biasanya golongan kedua dia. Siapa golongan kedua? Golongan kedua adalah orang tua, ayah dan ibu. Kalau misalnya di Bali berarti ayah atau puruse, dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Adik dari ayah yang meninggal itu berarti berhak mewaris apabila terkait dengan harta bawaan. Nah, balik lagi saya lupa terkait dengan banyak perkara ke pertanyaan nomor 2, agama lain. Kemudian silsilahnya tidak mengikutsertakan mereka yang masuk ke agama lain itu, bukan lagi agama Hindu lagi. Kok banyak yang seperti itu? Jawabannya memang banyak. Tapi kita harus juga menganut asas lex specialis derogat legi generalis. Aturan yang khusus akan menyampingkan aturan yang lebih umum sifatnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nyoman, ketika kita membahas masalah waris, ada aturan yang sifatnya nasional diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Tapi kalau misalnya kita lihat di aturan lebih khusus, hukum adat ada kok, sistem kekerabatan patrilineal, ya kan? Asas itu bisa kita pergunakan. Untuk apa? Untuk bisa kita membuktikan seperti tadi yang saya sampaikan, bisa nggak menjalankan dharmanya. Nah, kalau misalnya si ahli waris ini sepakat menggunakan aturan yang sifatnya nasional, ya monggo, atas kesepakatan bersama. Tapi kalau misalnya tidak sepakat untuk menggunakan hukum nasional, maka hukum adatlah yang dipergunakan. Karena kalau misalnya kita ambil secara logika hukum, apabila mereka sudah beda agama, pasti dia mengambil hukum nasional. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan warisan yang dia terima atau haknya dia dapat. Tapi kalau misalnya dia sudah beda agama, saya yakin nggak mungkin akan bisa menggunakan hukum adat. Akan tetapi secara teori kita harus bisa kesampingkan hukum nasional itu menggunakan hukum adat yang aturannya lebih khusus. Begitu, Mbak. Oke. Sudah semua dijawab berarti yang tadi? Ya, sudah. Baik. Terima kasih sekali nih untuk Anda pendengar. Rame nih ternyata ya, saya mau kembali bacakan boleh ya, karena sudah waktu. Baik, selamat pagi Pak Romi Sudite di Srikandi. Ini pertanyaannya adalah perkara hak waris yang sudah masuk pengadilan belum disidang. Nah, apa boleh nih ditempuh jalan damai? Nah, apakah selalu kasus yang diselesaikan damai atau dimediasi itu mendatangkan keuntungan? Itu yang kedua. Dan saya belum mengerti tentang istilah wan prestasi. Jadi apa yang dimasukkan dengan wan prestasi itu? Dalam perkara kan ada istilah kalah jadi abu, menang jadi arang. Nah, ini maksudnya juga gimana nih? Terima kasih untuk jawabannya. Bapak siapa tadi? Pak Romi Sudite. Baik, terima kasih Pak Romi. Hubungannya dengan hak mewaris, artinya sengketa waris yang sudah masuk dalam proses pengadilan, berarti masuk ke dalam proses litigasi atau melalui jalur hukum. Nah, itu kalau memang sudah melalui jalur hukum, melalui gugatan perdata, memang di dalam gugatan sebagai tadi yang saya sampaikan, gugatan itu akan diproses itu diawali dulu dengan adanya mediasi gitu. Wajib ada mediasi, walaupun melalui gugatan pengadilan, di pengadilan itu wajib ada mediasi, namanya mediasi dalam pengadilan. Jadi kalau dalam mediasi itu terjadi kesepakatan damai, maka akan dibuat perjanjian perdamaian. Nah, perjanjian perdamaian inilah yang akan dipergunakan sebagai dasar hakim memutus perkara tersebut. Gitu. Jadi putusan hakim tersebut sudah apabila pihak kalau diingkari gitu, putusan tersebut kalau diingkari, nah itu tidak bisa lagi diajukan gugatan lagi begitu, karena sudah nebis in idem ya, jadi perkara yang sama begitu tidak boleh diajukan gugatan lagi gitu. Satu-satunya adalah dengan si pihak ini mengajukan eksekusi kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut gitu. Jadi beda dengan mediasi di luar pengadilan gitu. Mediasi luar pengadilan kan
tidak melalui putusan hakim. Jadi kalau terjadi perdamaian itu dibuat perjanjian perdamaian itu kalau memang mau otentik dibuat di hadapan notaris. Nah ini perjanjian yang namanya perjanjian ini bisa diingkari begitu. Kan sudah buat perjanjian damai, kemudian mungkin gimana pertimbangannya itu karena kalau dibilang perjanjian itu kan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak gitu. Tetapi jika salah satu kembali mengingkari ya itu namanya wan prestasi. Jadi wan prestasi itu ingkar janji gitu. Tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang sudah disepakati dalam perdamaian itu gitu. Nah, ini pihak yang wan prestasi tentunya kenapa wan prestasi dia tentunya akan mengajukan gugatan ke pengadilan kan gitu. Nah, ini masih bisa pihak yang wan prestasi itu mengajukan gugatan pengadilan ataupun pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini bisa mengajukan gugatan ke pengadilan begitu. Jadi bedanya mediasi dalam pengadilan tidak bisa dilakukan gugatan lagi gitu. Mediasi luar pengadilan masih bisa dilakukan gugatan apabila terjadi wan prestasi. Nah, inilah perjanjian otentik yang dibuat di notaris itu yang bisa dipakai sebagai bukti dalam proses persidangan tersebut. Demikian. Baik, begitu. Dan kalau jadinya artinya kalah jadi abu menang jadi arang itu seperti itu ya? Ya, baik. Terima kasih Pak Romi sudah berpartisipasi pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih ada kesempatan untuk Anda melalui line telepon di 0362 24644 sesaat lagi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami masih di dialog interaktif pagi hari ini dan langsung kami sapa penelpon berikutnya, Ibu. Silakan ya, kita bakal sapa. Halo Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi, RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Nyoman, Betul sekali Pak Irna. Iya, silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Bu Nyoman dan juga Pak Gede. Pak Nyoman. Sakti ya. Terima kasih atas informasinya terkait dengan pola penyelesaian sengketa warisan. Tadi sudah banyak disampaikan, di mana kami banyak lihat di masyarakat banyak terjadi permasalahan terkait dengan warisan, terutama di dalam pembuatan silsilah. Banyak sekali terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kami dulu punya rekan, dia punya hak atas tanah tersebut, dan dia kebetulan tugas di luar daerah Bali, di mana dia tidak dimasukkan dalam silsilah tersebut, sehingga tanahnya terjual, dan dia merasa punya hak, sehingga dia mengadakan tuntutan pada keluarga. Di sini pertanyaan kami, siapa yang salah dalam pembuatan silsilah tersebut, dan juga bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terjadi konflik di keluarga. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung juga. Mungkin biar nggak terlewat ya Bu ya, kita langsung ditanggapi saja. Silakan. Baik Pak Nyoman, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam interaktif ini. Tadi Bapak menyampaikan bahwa punya teman gitu, punya teman yang tinggal di luar Bali Pak ya. Nah kemudian sekarang pertanyaannya, apakah teman itu masih beragama, temannya itu beragama Hindu ya Pak ya, berarti kita tunduk kepada sistem kekerabatan patrilineal. Nah kalau temannya Bapak itu yang tinggal di luar Bali, dalam silsilah tidak dicantumkan, mungkin kemungkinan besar itu mungkin orang itu sudah beralih agama, karena dalam hukum waris adat Bali ini bagi yang meninggalkan agamanya itu berarti sudah meninggalkan dharmanya di keluarga itu, berarti tidak berhak untuk mewaris sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sena. Nah saya ya belum bisa ini sama Pak Nyoman jadi apakah dia sudah balik
ke agama lain, ya sudah Pindah agama. ya agama gitu maksudnya. Nah seandainya dia sudah pindah agama, betul silsilah yang dibuat itu adalah sah begitu, karena sistem kekerabatan tadi gitu. Nah jika tidak beda agama, ternyata orang ini tidak dimasukkan dalam silsilah, kemudian turun sertifikat dan tanahnya sudah dijual gitu. Nah ini namanya sengketa waris gitu. Jadi pola penyelesaiannya ya tetap seperti tadi, dicoba dulu mengadakan cara perdamaian melalui kekeluargaan gitu. Nah kalau tidak ada titik temu ya bisa melalui pengadilan untuk membuktikan bahwa orang ini berhak atas warisan itu, tapi kok tidak masuk dalam silsilah begitu. Jadi kalau tidak masuk dalam silsilah kan tidak berhak gitu. Nah itu dan silsilah itu akan dibuktikan nanti itu dalam persidangan tersebut. Demikian. Mau ditambah sama Pak De, silakan Pak Sena. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Nyoman terkait dengan pertanyaannya. Ada sedikit yang saya tanggapi terkait dengan siapa yang salah dalam pembuatan silsilah, ya kan? Yang pertama itu ketika silsilah ada, siapa yang membuat atas permohonan dari para pihak ahli waris, ya kan? Ahli waris yang membuat silsilah terlebih dahulu, kemudian atas pengetahuan dari Kelian Dadia, Kelian Desa, kepala desa atau lurah perbekal dan juga camat wilayah kecamatan, ya kan? Baru dia minta tanda tangan dan sebagainya. Kalau misalnya siapa yang salah berarti mereka yang membuat, ya kan? Sehingga makanya di sengketa waris itu ada terkait dengan pemalsuan silsilah, ya kan? Yang seharusnya 3 ahli warisnya dijadikan 2, yang satunya keberatan sehingga mengajukan gugatan atau apa dan sebagainya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti yang disampaikan oleh Bu Nyoman, mediasi ambil lebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena dampak negatif ketika kita mengajukan gugatan ke pengadilan adalah dampak secara psikis, ya kan? Moral kita terhadap masyarakat akan dinilai negatif. Peturu nyame, muyutan, masalah warisan. Biar nggak seperti itu. Alangkah baiknya kita selesaikan secara mediasi di luar pengadilan, ya kan? Kita datangkan siapa yang kita hormati, ya kan? Entah penunggu, entah kepala desa, entah kelian desa, apa dan sebagainya. Kita hormati mereka. Ketika kita sudah menghormati mereka, kita akan mendapatkan putusan yang nantinya ketika ada orang-orang yang kita hormati, dia sifatnya pasif. Dia hanya untuk menjembatani para pihak yang bermasalah ini. Artinya apa? Jangan sampai orang yang menengahi ini memberikan masukan. Itu terkadang membuat masalah lagi. Artinya apa? Ketika nanti ada yang nama mediasi ini melalui mediator biasanya yang bersertifikat, dia akan menjembatani. Ditanya si A apa sih permasalahannya? Gini Pak. Si B apa sih permasalahannya? Gini. Dengarkan si A, B permasalahannya seperti ini. Dengarkan si B, A permasalahannya seperti ini. Udah dia hanya menjembatani. Jangan sampai memberikan masukan. Ya sebenarnya si B yang berhak gini salah. Jadi nggak netral hitungannya ya. Nanti hitungannya. Makanya kebanyakan ketika di lapangan yang dinamakan sebagai orang yang menjembatani cukup pasif, mendengarkan dan akan memberikan jembatan bagi para pihak yang bermasalah. Sehingga pasti akan clear. Ya kan? Kalaupun misalnya mengajukan gugatan ke pengadilan, bagi mereka yang akan mencari keadilan, saya rasa keadilan ini akan bisa ditegakkan apabila sudah putusannya ingkrah. Kenapa ingkrah? Karena kalau misalnya kita bersengketa di pengadilan tingkat pertama, belum tentu kita merasa puas. Maka diberikanlah upaya hukum oleh aturan ketika mereka yang tidak puas mengajukan upaya hukum banding, nggak puas lagi upaya hukum kasasi melalui Mahkamah Agung, nggak puas lagi peninjauan kembali di Mahkamah Agung, ya kan? Kalau sudah ingkrah baru akan memberikan sifat keadilan. Karena kebenaran-kebenaran yang dinilai oleh pihak pengadilan juga beda. Tingkat pertama dan tingkat kedua itu kebenaran fakta yang dinilai, judek faktinya lebih dahulu. Kenapa demikian? Makanya kita menghadirkan saksi, alat bukti surat. Saksi akan menjelaskan sesuai dengan alat bukti surat dan faktanya di persidangan seperti apa. Kemudian nanti tingkat kasasi itu akan menilai kebenaran hukumnya. Benar nggak aturannya, hukum nasional atau hukum adat yang dipergunakan, ya kan? Itu ada
ketimpangan. Makanya ada pertanyaan, kenapa di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua menang, pengadilan tingkat ketiga Mahkamah Agung bisa dikalahkan? Karena kebenarannya yang berbeda dinilai. Nanti kalau sudah ke peninjauan kembali, baru keduanya dinilai kebenaran hukum dan kebenaran faktanya. Nah, makanya Gitu. kita ngomong soal fakta dan bukti, hitungannya gitu ya. Baik, ini ada tambahan lagi. Mohon maaf Ibu Nyoman dan Pak Sena, ini dari Sasa kembali karena masih ada yang kurang katanya nih. Penjelasan menarik tadi dari Bu Mariadi dan Pak Sena. Izin bertanya lagi, bagaimana bila hadir anak tidak sah, tetapi salah seorang dari orang tua tersebut terikat pada perkawinan yang sah, telah mengikatkan diri pada perjanjian pernikahan dengan pasangannya sekarang untuk tidak membagi warisan pada anak di luar perkawinan sah mereka. Seperti apa? Terima kasih. Baik, Bu, mungkin saya ya, terlebih silakan dahulu. Bu Nyoman. Terima kasih Mbak Sasa. Sekarang kan sudah zamannya modern, ya. Jadi sudah teknologi canggih gitu. Terkadang itu orang yang pasutri yang tidak mempunyai anak atau keturunan gitu, yang susah mempunyai keturunan, dia akan menggunakan cara bayi tabung. Mungkin kalau rahimnya rusak si istri ini akan dipinjam rahim orang. Nah, itu kan bermasalah secara hukum begitu. Nah, masalahnya kalau anak itu lahir di rahim orang itu, kalau orang itu bersuami berarti anak tersebut punya hubungan hukum dengan orang tua itu begitu. Jadi pasutri itu jadi yang memiliki bibit itu orang tua biologisnya maksudnya itu tidak berhak. Nah, supaya berhak atas anak tersebut, maka anak tersebut harus diadopsi kembali gitu. Terus kedua mungkin sering terjadi dalam perkawinan itu misalnya perselingkuhan misalnya. Terus dalam perselingkuhan itu lahir seorang anak. Dalam perselingkuhan itu tidak terjadi perkawinan, lahir seorang anak, maka anak yang lahir tersebut adalah punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak ada hubungan perdata dengan bapak biologisnya. Jadi secara hukum anak tersebut tidak tidak ada hubungan perdata dengan bapak biologisnya begitu. Nah, sekarang zaman teknologi itu, jika suatu saat anak itu besar dan bisa membuktikan mungkin melalui tes DNA gitu, bisa membuktikan bahwa dirinya anak dari bapak ini gitu. Nah, tes DNA itu juga syaratnya harus melalui lembaga DNA yang diakui oleh pemerintah. Nah, jika itu ada begitu, maka anak tersebut berhak mewaris kepada bapak bagian harta dari bapak biologisnya begitu. Jadi seperti itu nggih. Baik, Mbak Sasa, semoga puas juga untuk mungkin Pak Ade mau tambahin? Ada. Silakan Pak Ade. Tadi saya ada pendengaran dikit terkait dengan adanya perjanjian perkawinan, ya kan? Nah, kemudian sudah sepakat untuk tidak memberikan atau membagi warisan ini kepada anak yang tidak sah, ya kan? Nah, sebenarnya sah atau tidak anak itu tergantung dari orang tua. Contoh, kalau misalnya di Bali ada pengangkatan anak ini apakah sah diangkat ataukah tidak? Karena kalau misalnya sah diangkat, maka dia akan memutus hubungan darah pewarisan dengan orang tua kandungnya, masuk ke orang tua angkatnya apabila sah. Tapi kalau misalnya anak tidak sah, tidak melalui prosedur tadi, ya apalagi ditambah dengan perjanjian perkawinan, sehingga dia tidak berhak mewaris. Gitu jadinya kesimpulannya. Sama sekali dia tidak berhak mewaris apabila ada perjanjian perkawinan. Nah, kemudian terkait dengan perjanjian perkawinan, kenapa ada? Biasanya adanya perjanjian perkawinan ini untuk memisahkan harta kekayaan kedua belah pihak. Sebagaimana undang-undang perkawinan menyatakan bahwa apabila ada perjanjian perkawinan, maka hak daripada masing-masing harta benda dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing mereka itu. Suami ya suami, istri ya istri. Tidak lagi ada percampuran harta. Karena kalau misalnya tidak ada perjanjian perkawinan yang nantinya calon pasangan suami dan istri itu sudah kawin, ya kan, menjadi suami istri, apapun aset yang dia beli akan secara otomatis menjadi harta bersama. Tapi kalau misalnya ada perjanjian perkawinan, maka ketika sudah kawin pun harta itu akan penguasaannya masing-masing, suami ya suami, istri ya istri gitu.
itu jadi. Baik. Saya tambahkan sedikit iya, ya Mbak silakan. tentang perjanjian perkawinan ini. Saya lupa tadi itu. Ini menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 tentang perjanjian kawin itu kan harus dibuat sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan dan berlaku selama perkawinan, kan demikian. Kemudian sekarang sudah ada judicial review dari MK bahwa perjanjian kawin itu selama perkawinan berlangsung mungkin punya harta dalam perkawinan itu 100. Terus dalam perjanjian kawin itu misalnya ini yang istri akan memperoleh 75, yang 25 suami, itu mungkin dalam perjanjian kawinnya. Maka kalau terjadi anak yang di luar perkawinan yang bisa membuktikan dirinya bahwa bapak biologisnya adalah itu, bisa membuktikan secara hukum maksudnya, maka anak tersebut hanya berhak di bagian 25 itu dari bapaknya, termasuk anak-anak bapak itu. Demikian, soalnya ini kalau yang namanya perjanjian kawin gitu, kalau di Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang Perkawinan nomor 174, jadi tanpa adanya perjanjian kawin sudah dengan sendirinya harta bawaan itu dikuasai oleh masing-masing. Yang menjadi harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Demikian. Baik, Ibu, nih kita masih ada waktu nih, Pak Sena juga ternyata waktu cepat sekali, ini hampir 60 menit, kita masih ada waktu 3 menit, tapi kita masih menerima satu WhatsApp lagi, mungkin sekaligus dijawab dan sekaligus closing statement ya. Baik, ini dari Ibu Made di Sambangan. Yang saya tanyakan adalah ketika ada saudara laki-laki yang pertama tinggal di luar Bali dan istrinya agama lain, tapi katanya dia mau ke Hindu, tetapi dia tidak pernah ke pura, namun soal ayah-ayahan dibayar. Nah sekarang ketika pensiun tinggal balik lagi ke Bali, apakah saudara laki-laki tersebut bisa diberi warisan, apalagi anak laki-lakinya yang sudah keluar agama? Nggih, sukseme, mungkin dipersingkat. Baik, terima kasih Bu Made. Singkat saja saya sampaikan tanggapan ini adalah, kalau misalnya saudara laki-laki tinggal di luar Bali, kemudian nikahnya dengan orang Islam, ya kan, atau orang beda agama, non Hindu ya kita bisa buktikan saudara laki ini tetap Hindu nggak? Kalau misalnya dia yang pindah agama, berarti dia tidak berhak mewaris. Apalagi ahli warisnya yang anak laki-laki ini beda agama, berarti ahli warisnya sudah tidak berhak mewaris, sehingga golongan kedua kebuka. Ya kan, saudara daripada ayahnya ini. Tapi sekali lagi kita lihat apakah ayah ini masih statusnya sebagai mereka agama Hindu. Karena ada sengketa di lapangan, KTP saja agama Hindu, tapi kesehariannya dia beda agama, gitu. Karena administrasi ini kan gampang kita carinya, ya kan, administrasinya KTP Hindu, ya penerapannya bukan Hindu, kan banyak seperti itu. Nah sehingga kesimpulannya adalah mereka yang masih berstatus sebagai puruse dan beragama Hindu, dia pasti akan bisa menjalankan dharmanya. Apabila tidak menjalankan dharmanya, maka dia berhak untuk dihilangkan sebagai ahli waris. Ya kan? Dan closing statement dari saya, apabila Bapak Ibu sekalian pendengar daripada RRI ini ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan sengketa dan sebagainya, silakan datang ke Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum di Universitas Panji Sakti Singaraja. Baik, luar gratis, biasa. tidak dipungut biaya. Gratis, waktunya Pak Siana mungkin dikasih tahu waktu untuk berkunjung aja. Waktunya dari jam 9 sampai jam 2 siang. Baik. Berarti dari tambahan dari Ibu Nyoman mungkin sebagai closing statement cukup. Luar biasa. Ini hari ini juga luar biasa sekali untuk Anda pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja. Banyak yang berpartisipasi jadi 1 jam tuh nggak terasa. Baik, terima kasih Ibu Nyoman Mariadi SHMH dan juga Pak Gede Arya Werasena untuk hari ini, kesempatannya kita berbagi sama-sama, dan pastinya acara ini kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,